Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyapa apa kabar di hari penuh berkah ini. Tentu semuanya sehat selalu dalam menjalani ibadah Ramadan di tahun 2025 ini. Berita kali ini tentang satu fenomenal, di mana orang Batak menjabat Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia menjadi perhatian publik, dan buat komentar berdesakan. Siapakah insan pilihan tersebut? Silahkan ikuti video selengkapnya di sini. Dalam setiap forum permusyawaratan organisasi besar di Indonesia, baik yang berafiliasi keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun politik, senantiasa mendapat perhatian besar dari khalayak. Perhatian tersebut tercermin dari pemberitaan media massa, baik media cetak maupun media elektronik, ditambah lagi dengan banyaknya media sosial dan media online yang turut memberitakan peristiwa tersebut. Semakin banyak pemberitaan media, semakin bervariasi informasi yang sampai kepada masyarakat. Tentu hal ini akan memberi nuansa tersendiri, baik terhadap pelaksanaan musyawarah organisasi tersebut, maupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan orang-orang yang memiliki kedekatan dengannya. Demikian pula halnya dengan Musyawarah Nasional, Munas, Majelis Ulama Indonesia, MUI, yang telah berlangsung akhir bulan November 2020 yang lalu di Jakarta. Terhadap forum tersebut, media massa memiliki andil yang sangat besar memberikan informasi kepada masyarakat luas di berbagai belahan dunia. Bahwa forum yang menjadi tempat berkumpulnya para ulama di Indonesia, sedang melaksanakan musyawarah, selain membahas berbagai program kerja, Munas seperti ini biasanya juga memiliki pengurus pada periode berikutnya. Munas MUI tersebut pun telah merumuskan sejumlah program kerja dan rekomendasi, serta menetapkan sejumlah pengurus. Di antara pengurus yang ditetapkan adalah Ketua Umum yakni Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan Dr. Haji Amir Syah Tambunan, MA, sebagai Sekretaris Jenderal periode tahun 2020 sampai tahun 2025. Kita tentu sangat bersyukur bahwa forum musyawarah tersebut telah terselenggara dengan baik. Tidak ada masalah besar yang diberitakan atas forum tersebut, tidak ada pemberitaan yang mencolok tentang, misalnya, perebutan tampuk ketua umum. Berbeda dengan organisasi lain yang sering terjadi kegaduhan di dalamnya, memperebutkan ketua umum. Tidak terkecuali organisasi yang berasaskan Islam. Inilah yang saya maksudkan sebagai sesuatu yang penting untuk disyukuri, bahwa Munas MUI berlangsung dengan tertib dan lancar. MUI adalah organisasi yang menghimpun para ulama dan cendekiawan Indonesia dengan maksud untuk memberikan bimbingan, pembinaan, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Tentunya tidak hanya dalam bidang keagamaan saja, namun bisa dikembangkan lagi termasuk pula dalam bidang sosial kemasyarakatan. Sejak didirikan tahun 1970-an, MUI lebih dikenal sebagai lembaga yang membantu pemerintah Indonesia dalam hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat Islam, antara lain adalah mengeluarkan fatwa halal terhadap produk makanan, menentukan sikap terhadap sebuah aliran yang berhubungan dengan agama Islam, serta hubungan antara umat Islam dengan lingkungannya. Adapun hubungan MUI dengan orang Batak, setelah berakhirnya Munas MUI tersebut di atas dan diumumkannya susunan pengurus periode 5 tahun ke depan, ada yang catatan tersendiri yang dianggap sebagai sesuatu yang cukup fenomenal bagi sebagian umat Islam keturunan Batak, Sumatera Utara. Ini terlihat dari beberapa komentar pada media sosial dan perbincangan tidak formal dalam beberapa forum diskusi, di mana untuk pertama kalinya, sebuah organisasi yang menghimpun ulama dan tokoh-tokoh utama umat Islam di negeri ini, Sekretaris Jenderalnya dijabat oleh orang yang memiliki marga Batak, yakni Tambunan. Bagi saya pribadi sebenarnya memperoleh jabatan tersebut, dilihat dari satu sisi tidaklah begitu luar biasa. Siapapun orangnya, dari unsur manapun, dari suku apapun, tidak jadi masalah. Karena bagaimanapun MUI adalah organisasi sosial keagamaan yang sifatnya sukarela. MUI juga dapat dikategorikan sebagai organisasi nirlaba, yakni organisasi yang sesungguhnya tidak berorientasi kepada keuntungan finansial, atau dapat pula disebut sebagai organisasi non-profit. MUI pun adalah organisasi yang tidak terikat kepada organisasi lain, yang sama sekali tidak memiliki tendensi politik, kecuali hanya untuk kemaslahatan umat Islam semata. MUI juga bukan organisasi massa tertentu, tidak ada anggota MUI, yang ada adalah pengurusnya saja. Kalaupun harus ada orang yang disebut sebagai anggota MUI, adalah mereka yang beragama Islam di Indonesia, tanpa kecuali, tanpa melihat latar belakang politik, suku, keturunan, maupun afiliasi faham keagamaannya. Namun mengapa dengan terpilihnya seorang Batak yang bermarga, Tambunan, sebagai Sekretaris Jenderal,
dianggap sebagai sesuatu yang fenomenal. Sekiranya yang menjabat tersebut adalah orang Batak yang bermarga, Harahap, Lubis, Daulay, Siregar, atau Nasution, dalam hal yang ini, tidaklah sangat istimewa. Sebab untuk yang bermarga tersebut, sudah sangat akrab dengan Islam, sudah banyak pejabat publik atau tokoh agama dari orang Batak yang bermarga tersebut. Sangat berbeda jika yang menjabat tersebut adalah bermarga, Tambunan, Siagian, atau Papahan, masih langka. Sehingga hal ini dipandang cukup istimewa dan fenomenal. Dalam pandangan saya, ini tidak lebih dari upaya menunjukkan serta semakin memperjelas citra dan identitas umat Islam dari kalangan Batak Sumatera Utara. Selama ini, oleh banyak kalangan di Indonesia, termasuk oleh umat Islam sendiri, memandang bahwa orang Batak itu sangat identik dengan bukan beragama Islam. Fenomena di atas juga menerangkan bahwa dengan jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi Islam dari kalangan Batak, memperlihatkan ternyata bahwa orang Batak yang beragama Islam pun dapat berkiprah dalam organisasi Islam tingkat nasional. Tutupnya, dari seorang jurnalis Kairafil, yaitu penulis adalah dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, pernah menjadi kepala kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, saat ini sedang bermukim di Australia. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Majelis Ulama Indonesia, MUI, periode tahun 2020 sampai tahun 2025 adalah Dr. Amir Syah Tambunan. Beliau ditetapkan dalam Musyawarah Nasional, MUNAS, ke-10 MUI di Jakarta pada 25 sampai 27 November tahun 2020. Amir Syah Tambunan merupakan kader Muhammadiyah yang menempuh pendidikan di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dari SMP hingga sarjana muda. Amir Syah dilahirkan di Padang Gala-Gala, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada tanggal 27 Mei tahun 1963. Sebagai putra dari Sanusi Tambunan dan Siti Aminah, ia mengenyam pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Jamiyatul Wasliyah 1973, SMP Muhammadiyah Aek Kanopan 1976 dan SMA Muhammadiyah 9 Aek Kanopan 1979. Pada 1983 ia meraih gelar sarjana muda dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan 1986 meraih gelar sarjana lengkap S1 dari Fakultas Usuluddin Institut Agama Islam Negeri IAIN Sumatera Utara. Pada 1989 ia meraih gelar Magister Agama S2 Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan gelar doktor dari kampus yang sama pada 2007. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.